Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurrahma dengan NIM 30100121015. Pada video ini saya akan memberikan contoh dari dalil-dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ayat tentang konsep ontologi, yaitu dalam Quran surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berikutnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berikutnya ada dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Berikutnya ayat tentang epistemologi dari Quran surah Al-A'laq ayat kedua, Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Berikutnya di Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan faqataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Lalu masih di Quran surah Al-Anbiya ayat 33, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Berikutnya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah. Dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat yang konsep aksiologi, yakni ada dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.
Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Berikutnya ada dalam Quran surah Qaf ayat 9. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dan yang terakhir di Quran surah An-Nahl ayat 10. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Shadaqallahul azim. Jadi itulah tadi dari saya tentang ayat konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.